Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini kita akan membahas tentang proses requirement ya, proses requirement. Jadi pada waktu kita mau membuat software, tentunya kita harus mencari tahu dulu software seperti apa yang ingin kita buat ya. Biasanya sumber requirement itu dari user, kita tanyain user maunya apa gitu ya. Kemudian setelah itu ya kita buat aplikasinya dan kemudian kita presentasikan ke dia, mudah-mudahan sesuai gitu ya. Nah, tentunya di sini nanti proses requirement ini akan banyak menentukan apakah pada waktu kita deliver softwarenya itu sesuai dengan keinginan atau enggak gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita membuat requirement itu supaya nanti hasil akhirnya tidak melenceng jauh dari apa yang diminta atau dibayangkan sama usernya. Oke, selamat mengikuti. Ya, seperti kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Jadi, intinya kita dalam software development itu adalah kita mencoba mengubah dari requirement menjadi aplikasi ya, aplikasi. Intinya tuh ya seperti ini aja ya. Nah, menjadi aplikasi. Nah, jadi intinya kita coding itu ya seperti ini intinya. Nah, bagaimana caranya kita membuat requirement itu supaya sesuai gitu ya. Nah, jadi sebetulnya untuk kalau kita bertanya gimana sih caranya kita bikin melakukan suatu hal di dalam proses atau dalam dalam pembuatan aplikasi gitu ya, dalam software project, bagaimana caranya kita melakukan requirement, bagaimana caranya kita ini dan lain-lain. Nah, sebetulnya kita nggak usah mikir banyak terlalu susah ya, karena sudah ada riset dan sudah dipelajari orang bagaimana caranya kita melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi kita nggak usah mikir terlalu banyak, tinggal cari literatur saja dan kemudian kita implementasikan gitu ya. Nah, sekarang literaturnya apa nih kalau untuk software proses ya, software engineering. Nah, yang saya rekomendasikan supaya tidak kebanyakan bacanya, kan ya biasa ya generasi zaman sekarang kalau disuruh baca buku agak-agak susah gitu ya. Nah, yang beberapa buku klasik yang saya rekomendasikan, yang pertama adalah Rapid Development ya. Rapid Development itu karangannya Steve McConnell, dan kemudian juga yang satu lagi adalah spesifikasi atau ini ya dokumentasi dari CMMI. Jadi CMMI ini adalah suatu metode untuk memberikan peringkat kepada software project software house ya. Jadi misalnya ada perusahaan dia ngakunya bisa bikin software, kemudian eh, apa eh, kemudian kita pengen menilai apakah dia canggih nggak nih bikin softwarenya, apakah proyeknya gagal melulu atau proyeknya sukses melulu gitu ya. Nah, jadi kampus di Amerika Serikat itu dia mengadakan penelitian, kemudian penelitiannya itu untuk menentukan yang seperti tadi. Jadi dia pengen memberikan peringkat kepada si perusahaan-perusahaan ini supaya dia bisa tahu, levelnya level 1 cupu gitu ya. Oh, levelnya level 5 canggih gitu ya. Nah, jadi pengen ada seperti itu. Nah, spesifikasinya dia itu kita bisa manfaatkan juga ya, karena di spesifikasi dia mencantumkan beberapa proses area, jadi beberapa kegiatan development yang harus ada di tiap perusahaan gitu. Kalau misalnya ada semua berarti dia canggih, tapi kalau misalnya dia nggak kerjain sama sekali ya dia kurang canggih ya, sehingga peluang kegagalannya juga semakin besar gitu. Nah, di dokumennya CMMI ini kita bisa lihat di sini. Ini saya masih pakai yang versi lama, CMMI for Development versi 1.3. Yang terbaru itu versi 2.0 ya. Nah, tapi yang ini juga sudah memadai lah ya. Nah, di sini ada banyak proses area seperti kita lihat di sebelah kiri sini ya. Di sini ada configuration management dan lain-lain. Ini mungkin kita akan bahas ini lama ini. Ini kalau artificial intelligence trainingnya mungkin bisa 5 hari untuk mungkin 3 hari lah, 3 hari untuk membahas semua ini gitu ya. Nah, untuk spesifik tentang requirement ada 2. Yang pertama itu management, yang kedua itu development ya.
Jadi kalau manajemen ini lebih ke setelah requirement-nya ada bagaimana me-manage dia kalau ada perubahan gitu ya. Misalnya sekarang minta A, besok ternyata minta diganti jadi B gitu. Nah, itu bagaimana kita menghandle-nya. Itu sudah diceritakan sama dia di dalam proses area requirement management gitu. Nah, ini kita nggak kita skip dulu ya. Nanti mungkin kita bahas. Nah, sekarang kita lebih ke bagaimana sih membuat dokumen requirement yang baik ya. Nah, itu dibahasnya di requirement development. Nah, ini dia requirement development atau RD ya. Requirement development itu adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan, menganalisa dan mengestablish ya requirement, intinya seperti itu. Nah, di sini kalau kita bisa lihat ya kita bisa baca ya banyak ya. Tapi kita langsung masuk aja ke ininya ya, ke specific practice. Nah, jadi di sini kalau kita mau lulus di proses area ini kita harus mengerjakan semua ini gitu ya. Nah, kata dia di sini yang pertama adalah elicit needs ya. Jadi kita wawancarai, kita cari tahu kebutuhan dia apa. Sebetulnya dia butuhnya apa sih? Misalnya, oh saya butuhnya mencatat transaksi pembelian gitu ya, pembelian barang. Nah, kemudian pembelian barang ini seperti apa prosesnya ya. Nah, jadi di sini kita kenapa kamu butuh ini? Oh, saya butuh ini supaya kalau ada orang beli itu tercatat semuanya, bisa bikin report dan sebagainya gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu kebutuhannya dia. Nah, kemudian kita transform needs into requirement. Jadi setelah dia menyatakan, oh saya butuh data penjualan, saya butuh data gudang gitu ya. Nah, baru kita bikin requirement. Oh, kalau gitu misalnya pengen mencatat data penjualan, berarti setiap kali ada terjadi transaksi kita harus ada inputnya gitu kan. Jadi kita input proses penjualan tersebut gitu, apa barang yang dijual, siapa yang beli, itemnya apa, jumlahnya berapa, harga jualnya berapa, dikirimnya kemana dan sebagainya. Jadi itu kita harus jabarkan gitu ya, kita harus jabarkan requirement itu apa aja gitu. Nah, kemudian develop product requirement ya. Jadi setelah kita transform menjadi dari kebutuhan menjadi requirement, maka kita develop ya. Nah, dari sini kita develop product requirement. Produk ini kalau di CMMI dia bicara produk itu sebagian besar kita mostly bisa kita artikan sebagai software produk. Jadi aplikasi yang mau dibikin ya. Jadi kita di sini mengestablish atau menetapkan ya requirement untuk software atau untuk aplikasi dan komponen aplikasi gitu. Jadi dari sini tuh dari misalnya dia mau mencatat tadi transaksi penjualan itu komponennya apa saja ya? Oh, berarti berarti harus ada master produk gitu ya. Kemudian ada master harganya, kemudian ada screen input produk, ada screen update harga, kemudian ada macam-macam gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita allocate komponen aplikasi ya, kita mengalokasikan requirement. Nah, ini sebetulnya penjelasannya nanti ada panjang di bawah, nanti bisa dibaca ya. Kemudian identify interface requirement. Nah, jadi apakah ada kebutuhan interfacing dengan aplikasi lain? Misalnya kalau kita mau cari harga, kita interfacing ke ini ada API call untuk ngambil data harga terbaru dari supplier misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada seperti itu kita buat juga requirement-nya. Misalnya ini harganya dalam dolar, kita harus konversi menjadi rupiah, berarti harus ada API call ke Bank Indonesia atau kemana gitu ya untuk mendapatkan kurs hari ini gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian analyze and validate requirement ya. Jadi kita nah, kata dia di SP31, SP ini specific practice ya. Jadi tentukan konsep dan skenario operasional. Nah, jadi kita harus bikin skenario nih. Orang input penjualan itu ngapain aja? Apa aja langkah-langkah yang dia kerjakan gitu ya. Misalnya pertama dia cari dulu produknya, dia pilih, kemudian dia tentukan jumlahnya mau berapa, kemudian dia tekan order gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya lancar, skenario normal berarti langsung dia terjadi transaksi misalnya gitu. Kemudian muncul tagihan, setelah tagihan dia bayar gitu ya. Nah, kalau normal udah produknya terjual tinggal kita kirim gitu kan, masuk ke proses shipping nantinya. Nah,
Gimana kalau misalnya stok habis? Gimana kalau misalnya dia sudah pilih barangnya, harganya misalnya 100.000, begitu dia mau bayar ternyata harganya sudah naik jadi 120.000. Nah, itu kan ada skenario yang berbeda ya. Jadi kita harus mendefinisikan berbagai skenario tersebut gitu. Nah, kemudian di sini ada establish definition of required functionality and quality attribute ya. Nah, di sini tadi fungsi-fungsinya, fitur-fiturnya. Kemudian di sini juga ada atribut kualitas ya. Misalnya quality attribute itu contohnya gini, ada apa disebut juga dengan non functional requirement. Jadi adalah goals atau requirement yang dia tidak berkaitan dengan fungsi atau proses bisnis dari aplikasi tersebut. Contohnya misalnya ini pada waktu dia input data customer, ini datanya confidential ya, oh berarti harus ada encryption di situ ya. Kemudian begitu dia masukin nomor kartu kredit, kita nggak boleh simpan karena nanti melanggar requirement PCI DSS gitu, kita harus masking. Oh berarti di situ ada requirement untuk masking data. Nah jadi seperti itu. Atau misalnya ini pada waktu searching, nggak boleh lama-lama searchingnya, nanti usernya kabur misalnya. Oh berarti harus ada performance requirement di sana bahwa untuk proses searching tidak boleh lebih dari 1 detik misalnya seperti itu. Nah jadi itu harus kita tentukan apa saja quality attribute ya. Jadi atau non functional requirement-nya itu apa saja. Nah, kemudian kita analisa requirement-nya tersebut ya. Ini kira-kira bikinnya susah atau enggak gitu ya dan seterusnya. Dan kemudian kita analyze requirement to achieve balance ya. Jadi misalnya gini, kadang-kadang user itu minta fitur yang kita setelah kita hitung-hitung ini kayaknya fitur ini susah nih bikinnya, bisa 2 bulan nih bikin fitur ginian doang gitu ya. Nah, kita bisa bilang sama usernya, "Nih kalau saya bikin seperti ini butuh waktu 2 bulan. Bagaimana kalau kita sederhanakan seperti ini, kemudian bikinnya nggak terlalu lama ya, paling setengah bulan selesai nih." Kan jauh ya selisihnya 2 bulan sama setengah bulan kan kita bisa pangkas jadi 20% gitu kan, tapi dengan penyesuaian proses bisnis gitu. Nah, kita tawarkan sama dia gitu, "Mau nggak?" gitu. Nah, kalau misalnya dia mau ya oke, tapi kalau misalnya, "Oh enggak, ini memang harus seperti ini." Ya udah apa boleh buat, tapi kita kasih tahu konsekuensinya bahwa ini bakalan lama gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya achieve balance seperti itu. Nah, kemudian ada validate requirement ya. Nah, ini maksudnya gini, jadi kita punya requirement, kita tanya ke user, mereka cerita apa yang mereka mau ya, kemudian kan kita tangkap ya, kita catat segala macam. Ini kan hanya persepsi kita aja gitu. Nah, tentunya kita kalau kita langsung bikin dari situ, nanti begitu kita presentasikan software yang sudah jadi, itu biasanya nanti akan terjadi, "Oh, kok begini? Dulu tidak seperti ini yang saya bayangkan," gitu ya. Karena ya namanya software bukan kayak orang beli handphone kan, udah jelas speknya, modelnya macam-macam, tinggal dibayar, begitu barang datang yang datang sama yang kita tunjuk gitu kan. Nah, ini software, dia berceritanya A dan lain-lain, maka pas kita deliver ternyata beda gitu ya. Nah, itu biasanya banyak terjadi dispute di situ. Nah, makanya di sini kita validate. Jadi, kalau kita biasanya di RTVC kita buatkan UI mockup ya, kita buatkan UI mockup untuk fitur-fitur yang dia tidak meragukan ya. Maksudnya kita benar nggak nih nangkepnya. Kita buatkan mockup, coret-coretan nggak apa-apa, kita coret-coret di papan tulis ya tadi seperti di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita bisa ambil dari yang form yang sudah ada ya, kemudian di sini ada ininya field-fieldnya apa. Nah dari sini kita bikinkan UI mockup ya. Di sini ada nggak ya UI mockup? Nah nggak ada ya. Jadi biasanya kita bikinkan UI mockup. Nah ini seperti ini. Nah kita bikinkan nih kayak gini nggak gitu. Biasanya kita bikin di static HTML atau kalau UI-nya susah kita bikin pakai pensil ya, aplikasi pensil nih. Evolus pensil. Nah, gini. Nah, jadi kita bikin prototyping dengan seperti ini. Kalau sudah kita presentasikan, kalau sudah oke, baru kita sajikan baru kita mulai development gitu ya. Tapi kalau misalnya belum confirm ya kita bisa bolak-balik dengan harga yang tidak terlalu mahal ya, daripada kita bikin semuanya ternyata nggak sesuai, mendingan kita bikin dummy dulu atau bikin mockup dulu, kita presentasikan dan baru kalau mereka oke, baru kita kerjakan ya. Karena kadang-kadang begitu kita presentasikan terus mereka mikir lagi, oh ternyata banyak yang diinput ya.
gimana kalau ini nggak usah deh, ini nggak usah deh gitu. Jadi ada penyesuaian di sana gitu. Nah jadi seperti itu proses requirement ya. Jadi kita tangkap kebutuhannya, kemudian kita analisa, kemudian jangan lupa tadi non functional requirement ya. Jadi requirement yang bukan berkaitan dengan fungsi atau fitur, tapi lebih ke performance, security, kemudian apa ya? Kemudian ya performance, security, mungkin kebutuhan datanya berapa, networknya harus ngebut bagaimana, latensinya berapa, throughputnya berapa dan lain-lain gitu. Nah itu quality attribute-nya, kemudian kita analyze untuk mendapatkan ini apa balance ya, ini terlalu susah atau gimana, dan kemudian jangan lupa terakhir paling penting kita validate ya, kita cross check lagi ke usernya apakah requirement-nya sudah benar atau enggak gitu. Nah, oke, demikian untuk requirement development. Kita akan sambung lagi di video berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.